Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina di kontak wa ta'ala Allah juga ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mubasyir ya Alam ya Muqidam min ayyam wa kulina bi shalihan jannati wa dunya wa na'am. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil walidayya wal mu'minina amin. Alhamdulillah wa syukurlah la haula wala quwwata illa billahil jamaah kami mulia bismillah mudah-mudahan wang surya agar dengan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla ingkang tansah marungan dan kita sedaya langkung nikmat iman Islam nikmat sehat sempat sehingga pinjang menika kita saged nglajengaken ingkang anggen kita taklim wonten majelis punika. Saestu mugi kerawuhan kita wonten masjid musala punika sahat kesyukuran lan kawan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala lan mugi Gusti Allah tansah ridho dumateng kita sedaya rahmat amin. Shalawat salam monggo tansah kita aturaken dumateng Bendahara kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah keluarganipun sahabatipun lan sedaya pendherek di akhir zaman. Mugia kita lan keluarga kita dipundhadosaken pendherek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pinaringan syafaatipun wonten donya dan akhirat mangke Allah amin. Bapak-bapak, ibu jamaah sekalian, kalau kita laksanakan agar kita ngaos di punika nasyid ibad kisah ini di bab 11. Niki pun bab rolas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muqallatu samana asharuna an Nabi sallallahu alaihi wasallam la saghiratan ma'al israr wala kabiratan ma'al istighfar. Wal muqallatu lan utawi jawu ingkang asaniyatu asharata angkarolas an Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La saghirata ma'isran la saghiratan ulah dosa cilik kang ateges ma'al israr kang terus menerus ateges fa innahal mu'adzabatu 'alaiha ta'zimu fatasiru kabirah. Sak temenipun dosa cilik ingkang terus-terus nika ngalaiha dadekake sapa sahih dosa cilik ta'ziman dadi gedhe fatasiru kabirah lan dadi gedhe dosa mau wa aidan uga innaha dosa cilik niku ngala aizmi istighfar minha tasakabirah yang dipun ngazamaken dipun pengin terus meneruskan dilanggengaken minha sing cilik dadi gedhe. Fa inna niyatul mar'ani sak temenipun niat menungso fi maksiati ing dalem gawe dosa kamat maksiat mongko sak temene kuwi ya maksiat. Ateges ngene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus menerus. Tetapi dosa kecil itu akan menjadi
besar mergo terus menerus niku wae. Nah, di antara niku mergo awake dhewe tidak menyadari bahwa kita berbuat dosa. Sehingga dosa yang kecil yang kita tumpuk-tumpuk inilah yang menjadi besar. Apalagi nanti ada niatan, sesuk terus ya ngereneng ini si A. Sesuk terus ya menghibahnya. Ini berarti yang ada keinginan untuk meneruskan, ngelanggengaken bahasanya kita itu ngelanggenake dosa kecil tadi. Dosa yang kecil yang ditumpuk-tumpuk inilah yang akan menjadikan jadi besar. Mergo napa? Numpuk-numpukipun dan tidak ada niatan kita karena tidak sadar bahwa itu dosa dan menganggap remeh dosa kecil inilah sehingga menjadi tertumpuk. Ketika tertumpuk maka akan menjadi besar. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Lain. Kemudian apalagi engkau terus ya. Misalnya apa saja kemaksiatan yang dianggap kecil, kemudian kita ada niat untuk melanjutkan, dalam artian untuk melanggengkan, untuk meneruskan. Contoh yang biasanya kita ini lupa, ini adalah menghibah. Gerendengi wis rampung, wis saiki bubar, sesuk ketemu nek kok dilanjutkan. Karena apa? Asik. Wong gerendengi wong niku asik. Lah nikilah yang sehingga dia tidak menyadari. Sama sekali tidak disadarinya inilah. Kemudian apalagi kita niat ada ngazam, keinginan untuk maksiat itu sendiri juga maksiat. Keinginan untuk melakukan perbuatan dosa itu dosa. Nah ini mulanipun awake dhewe niki dari bangun tidur mulanipun awake dhewe begitu awake dhewe tangi turun niki kan muji kepada Allah. Mulane tangi turun awake dhewe alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian setiap aktivitas kita mulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, menghadirkan Allah, sehingga misalnya tadi kita katakan mungkin sesuk terus ya begitu awak jendelara Gusti Allah kersanipun paring pitedah niat untuk melanjutkan jadi diiling Allah maksiat. Bukannya kita melanjutkan, tetapi inilah yang diharapkan kita kemudian untuk mentaubat. Misalnya terkait ini nuwun sewu hakul adani, ribah gerenengi tangga keparunipun kancanipun, berusaha bentuk tobat mengistighfar perbuatan kita adalah mendasari kemudian mohon maaf. Wong jaluk ngapura punten nuwun sewu tidak harus lebaran Idul Fitri. Inilah jangan sampai dosa kecil ini kita tumpuk-tumpuk ngenteni sok bodoh lagi arep jaluk ngapura ya yen kelingan. Kalau Allah justru tidak mengingatkan kita, kemudian tidak mentaubatinya, atau hakul adami tidak dikembalikan atau minta halalnya yang bersangkutan, maka inilah dosa yang harusnya bisa kita perbaiki sebelum kita menghadap Allah. Tetapi karena kita tidak menyadari ataupun kita memang sengaja merasa itu cuma dosa cilik engkau di ngapura, inilah yang menjadikan boleh jadi nanti menjadi besar. Dosa yang kecil, dosa yang ringan, tetapi nanti hisabnya menjadi berat. Karena apa? Karena senantiasa dilakukannya.
Untuk itu apapun yang terjadi pada diri kita, yang bisa tadi kalau kita bangun tidur kita alhamdulillah, kemudian sebelum tidur yang bisa kita menghisab diri kita masing-masing. Hisab itu udah hitung-hitungan, ngitung-hitung mau dia sesuk langkah apa ya yang harus kita kerjakan. Tadi saya berbuat apa ya, pagi ini menguntungkan saya atau menjadikan saya rugi. Ini sesuatu tadi ini sesuk yang harus saya kerjakan apa. Inilah persiapan untuk menghisab diri kita. Kalau ada yang merasa kemudian ini menjadikan itu perbuatan yang hakul adami, segera. Kalau ini maksiatnya kepada Allah, maka awal dulu untuk istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Tetapi kalau dosa itu kepada makhluk Allah, kepada sesama manusia, inilah hakul adami, harus senantiasa atau kita buru-buru untuk memohon halalnya. Karena apa? Kadang ini kita awasi karena kecil, kita anggap kecil, tidak dianggap. Padahal nanti Gusti Allah ini ketika menghisab tidak ada hal pun yang kita dirugikan. Dalam hal perhitungan tentang amalia kita ini, Allah tidak akan merugikan hambanya. Allah tidak akan mendolimi atau menjadikan hamba itu merasa terdolimi karena haknya tidak dipenuhi. Inna wa'dallahi haqqan. Sesungguhnya janji Allah ini pasti. Untuk itu mumpung awal diri ini tesih tentunya, awal diri masih bisa berinteraksi dengan sesama makhluk, inilah awal diri ini senantiasa menjaga hubungan kita, halal haram kita jaga semampu kita. Mergo inilah kesempatan kita. Apabila kita mempunyai musuh satu ini terlalu banyak, yang duwe konco sewu ini terlalu sedikit. Dengan prinsip inilah awal diri akan menebarkan rahmatan lil alamin, menjaga tali asliah dan asuh kita. Demikian juga setelah dosa kecil yang kita lakukan terus menerus, ini kita menjadi besar ning Allah nggih dawuh terusan hadis tadi, wala kabiratan ma'al istighfari, dan tidak ada dosa besar wala kagabilan orang dosa gede itu ma'al istighfari, nalika senantiasa di taubat atau di istighfar. Di istighfar itu ai taubatan, tegese istighfar itu yaitu tobat. Disuruh itihad kelawan syarat-syarat tobat kudu dilakoni. Fa inna taubata sak temene tobat kuwi nampu asalul khati'ati iso mlebur dari kesalahan perbuatan yang salah. Wa in kanat kabiratan dan dosa yang besar itu bisa dilebur dengan istighfar kita. Ternyata orang beristighfar memohon ampunan kepada Allah ini walaupun nyun sewu dosa gede banget. Ini misalnya dosa berzina, dosa membunuh orang, dosa yang besar-besar yang kelihatan mata, ini bisa menjadi kecil, bahkan terhapus oleh istighfar kita, oleh Allah dihapus karena istighfar kita. Syaratipun apa? Harus memenuhi suruh tobat. Syaratipun tobat. Syaratipun tobat itu apa? Siji menyesali perbuatan yang sudah harus benar-benar disesali dalam pikiran dan dalam hati kita dan jasad kita. Pokok gelo banget.
kita benar-benar menyesal dengan perbuatan kita, dengan apa yang telah kita lakukan, misal getun ingkang boten umpami. Getun terus, tetapi getun ini tidak kemudian bermeneng kok, tetapi ada actionnya, yaitu memohon ampunan kepada Allah. Setelah kita menyesali dengan hati yang paling dalam, awake dhewe niki kudu ada ngazam, keinginan yang besar, pokok punya tekad tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Wis gelo dengan tadi maksiat kita, dosa kita, ning juga ada keinginan bahwa diri kita tidak belas ora pengin baleni. Mulane bukan kapok lombok. Kapok lombok niku nggih lho. Iki lotisan kepedesen. Wah sesuk jak lotisan mah gede ya pedes enak. Inilah kapok lombok. Jangan sampai, tetapi dalam diri kita yang paling dalam, awake dhewe iki tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Gelalah kayak dosa ning muga-muga dosane lain daripada yang telah kita tobati. Wong jenenge menungso niku pancen nggone salah lan hukum niku awake dhewe guys. Yang penting jangan sampai keledai pun tidak akan terpelosok dalam lubang yang sama. Jangan sampai awake dhewe gelo ngene, jangan sampai nanti awake dhewe mengecewakan oleh Allah dengan taubat kita, mergo napa awake dhewe nglakoni melih menapa ingkang sampun awake dhewe tobati bareng-bareng. Nah inilah kemudian setelah awake dhewe ngazam tidak melakukan lagi dosa itu, yang bisa diganti dengan perbuatan baik. Mergo napa sesungguhnya perbuatan baik ini bisa melebur dosa yang telah berlaku. Nah inilah kemudian awake senantiasa contohnya apa awake jadi mengistighfari, yang gelem jadi sholat tobat, jadi njaluk ngapura Gusti Allah, dipi teng Gusti Allah, bahwa awake dhewe ini sampun gawe dosa Gusti Allah. Kula merga semoga semua maksiat yang pernah kita lakukan ini pokoknya nanti jangan sampai dosa kita ini adalah karena kesombongan kita. Kalau maksiat itu karena nafsu, insya Allah diampuni oleh Allah. Mergo niki Nabi Adam ini gawe dosa, anak pun Adam ini gawe dosa. Ning insyaallah di ngapura dening Allah. Mergo napa? Inilah dasarnya orang berbuat dosa ini yang ada dua, yang berdasarkan iblis niki karena kesombongannya, yang berdasarkan Adam karena hawa nafsunya, yang berdasarkan hawa nafsu insya Allah arep ngapura dening Allah. Ning yang berdasarkan kesombongan sebagaimana iblis ketoke mboten di ngapura dening Gusti Allah. Bahkan kalau dalam cerita ini iblis ini bahkan arep golek kanca. Kancane sapa? Anak turune Adam. Arep apa? Mbok ancik-ancik nang neraka. Inilah ketika Allah mengusir, sebabnya iblis ini terusir dari surganya Allah, ini adalah karena kesombongannya. Nyun sewu, di sini memang dalam ayat ini kan sujud. Iblis ini kan sujud dumateng Adam, ngapunten. Sujud di sini bukan ateges nyembah, gitu. Adalah hanya penghormatan. Kados awake dhewe menghormati bendera merah putih niku bukan nyembah loh. Mboten wonten wonten manah kita niku niat nyembah merah putih.
Kita menghormati saja. Inilah ketika iblis ditanya oleh Allah, ngopo kok tak kok jeneng Adam ra gelem. Dah, mboten. Bapak kula mboten. Lah ngopo? Nah, kula kan luwih mulya. Inilah ketika mengaku bahwa diri kita lebih. Nah, kula kan luwih apik, kula digawe saking geni. Sedangkan Adam ini dibuat dari tanah. Mboten turun kula. Iki perintah lho. Wis pokok kula mboten wegah, mergo kula luwih mulya. Nah ini sehingga iblis terusir. Kalau iblis yang terusir, iblis dilaknat oleh Allah, ini kemudian memohon kepada Allah, Gusti Allah, ampun kula dipateni sakniki. Kula dipateni sok ben yen donya pun entek utawi kiamat. Lah ini lah. Kemudian aku ngopo kowe arep bojo anak Adam. Maksiat adalah niki sesuatu sing awake dhewe iki ndadikan telentek untuk berbuat jahat. Sakniki nyuwun sewu, lagak marak tenan iki. Sing cah bocah napa? Edanan game online. Rada gede judi online. Sing rada tuwa pinjaman online. Wedan Indonesia ini, gitu. Sehari itu 800 miliar. Kominfo itu loh. Karena ada 3.000 harusnya ditutup, sing 1.000 diamankan, mereka itu setoran. Ada sekitar 16 anggota itu balak pegawai itu. Nah itu ngeri sekali. Nah inilah apa? Ini sudah jauh-jauh. Zaman Nabi Adam teng swarga tentang online. Ini sampun wonten. Mergo saestu iblis tidak boleh masuk ke surganya Allah. Nabi Adam kali Siti Hawa di surga, kemudian iblis terusir keluar dari surga, tetapi bisa menggodanya. Dengan apa? Online. Godane piye? Katane nggih. Ketika dalam Al-Qur'an ini ngerti aku ora lho, aku wong gelo. Iblis itu cuma ngai berita bahwa saya ini gelo. Ngajak, aku ngajak lho, tenang lho. Aku gelo banget lho. Kowe tak darani, kowe mesti tidak boleh memakan sesuatu nang swarga. Ketika godaan itu kepada Adam tentang memakan buah kuldi, pohon itu jangan dekat-dekat pohon itu, kowe nang swarga nang kene itu ngopo wae itu kata Allah, ning aja mendekati buah pohon itu. Iblis itu membisikkan kepada Adam, kowe iki ngakono itu apa? Kowe gule itu kae to. Mbok tinggal dipangan, diambil. Aku itu orang pengajak. Aku disil gara-gara ora makan kae. Kata Adam itu rawusan. Perintah Allah tidak boleh aku dikei apa-apa itu gur kae masuk aku lagi. Adam kuat. Inilah wong lanang punika biasanya mendahulukan hukum akalnya. Yen wong wedok niki hukum rasanya. Ketika Adam tidak mampu digoda, kemudian bernikah ini sampai kepada istrinya. Bisa. Iblis aku gerang lho, aku gerwong ngajak lho. Aku ger ngandani kowe gen kowe ora gelo lho. Wong wedok niki dengan hukum rasanya. Ini kalau dalam Al-Quran dikatakan ngopo kowe kok ora itu makan kae. Kenapa kamu tidak boleh makan buah kuldi? Dalam Al-Quran dikatakan iblis ini godane ngeten, mergo Gusti Allah ra pengin sampeyan Adam kali jenengan kali garwane Nabi Adam itu jenengan dadi malaikat. Ini boleh jadi orang mungkin jenengan minimal ketoke Gusti Allah tidak menginginkan jenengan berdua itu kekal di dalam surga. Mulane jenengan kudu ndang mangan.
Kuwi yang dengan mangan kuwi yen ra dadi malaikat jenengan arep dadi kekal nang kono. Ora mungkin terusir kados kula. Wong wedok niki nggodha garwan. Siti Hawa nggodha Nabi Adam. Yang ketiga itu iblis ini godane yang terakhir, yang ketiga ini istenang. Iki selak entek wektune saku gur ngandani lho. Saestu aku gur wong gelo. Aku wong ngajak mergo terusé saka swarga nang kene iki wis rekoso tenan. Aku gur ngandani gen kowe ora ngajak lho Hawa. Gandang wis aku gur ngandani saya menasihin tak temeni saya ini cuma penasihat. Mergo saya ini yang namanya ngajak atau gelo punika setelah kejadian. Mulane yang jenengan belum ngalami. Saya sudah ngalami. Wis ditinggal pleng. Hawa niki berpikir apa sih? Sehingga Allahnya dihilangkan sehingga dia termakan oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu itu keinginan yang tidak berdasarkan oleh syariatnya Allah. Karek kon ngopo yo alam mesti Gusti Allah ini pada prinsipnya kita menungso sakniki awak dhewe niki buat Adam Ibu Hawa kali Adam kemudian terjerumus, kemudian terusir. Ketika makan buah putih apa yang terjadi? Langsung wuduh. Wuduh keduanya sehingga dalam Al-Quran itu dikatakan kemudian menutupi dengan daun-daun. Kemudian terusir dari surga nang dunya lagi lah. Kemudian menjadi kita, kemudian tobat. Tobatipun tobat yang dengan tadi, tobat dengan syarat hukumnya dipun penuhi, kemudian tobatnya ditompo, kemudian bertemu lagi di Jabal Rahmah. Padahal waktu itu Ibu Hawa kita itu di Himalaya atau agamnya yang di India. Ditulurkan ukur dalam kali jalur makulon ini pun benar. Nah ini pokok bahwa saya ini orang-orang yang salah. Nah inilah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana, bahwa kezaliman apa yang saya perbuat mergo nafsu kula. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, menawi paduka boten ngapunten kula Gusti Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna, memberi jenengan dadosaken tiang-tiang ingkang rugi, tiang-tiang ingkang betul. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam ngoten terus sehingga ketemukan lah inilah awak itu sakniki harus menyadari ketika Adam diperbolehkan apa saja boleh, bahkan diperintahkan kecuali larangan. Awak itu saya harus menjadikan peristiwa Adam terusir ini adalah dosa besar Nabi Adam. Inilah yang harus menjadi pelajaran kita, bahwa apapun yang diperintahkan Allah, kalau itu sangat penting sekali bagi diri kita, maka diwajibkan. Apapun perintah Allah, kalau itu emang penting banget, urgent banget bagi tubuh kita, maka itu diwajibkan. Lah yen mboten sak penting disunahke. Contone salat itu diwajibkene namung 5 waktu. Mergo napa? Padahal salat sunah niku misale jenengan wis kalah dengan buka, misalnya misal 12 rakaat lho. Padahal sholat wajib kita cuma 17 kali, 17 rakaat. Kemudian ada ayat, ada hadis yang menunjukkan qobliyah subuh atau sholat wajib rakaatal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh niku istilah sak donya sak isine wis kaya nggone dhek. Lah inilah kenapa ning tetep sing wajib niku tetep tidak bisa dikalahkan dengan sunnah.
tidak bisa dikalahkan dengan sunnah. Berarti wajib niku mergo sangat pentingnya bagi diri kita sehingga diwajibkan oleh Allah. Lah ngapa wajib? Wis pokok mergo sing diwajibi mergo saking pentingnya, sangat pentingnya bagi hambanya sehingga Allah mewajibkan. Yang boten tak penting, gur sedang-sedang saja Allah mensunahkannya. Nah inilah harus kita sadari bahwa sholat wajib ini harus menjadi prioritas, tidak boleh digantikan dengan sholat sunnah. Sholat zuhur misalnya, jadi engkau akan sholat taubat lah, tidak. Tetapi caranya adalah karena wajib tidak bisa ditembus, tetapi harus dengan mengkodoknya. Nah ini kalau sengaja ya bertobat dulu. Sengaja meninggalkan sholat yang diwajibkan oleh Allah, tobati dulu. Kemudian kita bayar jenengi kodok. Demikian juga poso mulai di dalam 12 bulan awal diri cuma cukup sebulan diwajibkan untuk berpuasa. Dengan banyak hal-hal sudah dikasihkan oleh Allah win-win solutionnya. Yang kue lagi lunga itu kue raposo ning kudu bayar. Yang kue lagi loro itu kue raposo ning kudu bayar mengkoloknya. Mergo napa ayat dalam tentang perintah puasa ini sesungguhnya Allah menginginkan kemudahan. Jadi Allah ini memang kemudahan bagi kita, bukan kesusahan. Ning kadang awake dhewe ini membuat kita niki dadi awake dhewe niki susah gawe perkara dhewe menjadikan kesusahan bagi diri kita masing-masing. Mulanipun anggen kita niki mencoba puasa, kemudian zakat. Zakat ingkang wajib mengeluarkan sebagian harta yang telah Allah rezekikan kepada kita niki ingkang wajib kalau zakat fitrah per jiwa setahun pisan. Ning yen zakat mal adalah nanti juga dengan syarat-syaratnya. Kalau zakat wajib kan yang sewu awake dhewe niki kan sehari taruhlah makan karo tengah on beras, makanan wajib kok. Kalau zakat fitrah ini mulanipun zakat fitrah ini harusnya nantinya juga siapa yang berhak ini bukan 8 asnaf tetapi cukup 2. Ta'amul masakin, memberi makan orang miskin. Ngisore miskin itu orang yang berhak menerima zakat itu cuma 1. Bawahnya orang miskin adalah orang fakir. Ini diwajibkan awake dhewe. Setelah syahadat kita wajibkan lagi. Kemudian haji. Haji ini diwajibkan oleh Allah. Ini siapa sing mampu? Yang saya orang mampu, orang pura-pura tidak mampu. Lah sekarang kan awake dhewe ini terkait jauh teng Indonesia niki terkait haji niki kan antrine luar biasa. Pokok bismillah sing kian haji udah ada kelebihan, ada mekanismenya. Mekanismenya piye? Nabung buka tabungan haji, kemudian awake dhewe yen pancen dibeli kelebatan rezeki, awake dhewe membeli porsi. Mbuh paraan kuwi urusanipun Allah, sing penting awake dhewe udah niat, bentuke niat ngazam kita daftar, kita mengambil porsi. Misalnya masih 30 tahun lagi nanti urusanipun Gusti Allah. Yang penting awake dhewe tidak ngowel. Wah, yang mungkin ada rezeki banyak, mungkin ada sing langsung mangkat, ini bukan plus tetapi furodan. Furodan itu langsung mangkat. Niki mergo rodan itu resmi. Itu dari pemerintah Arab dikasihkan. Kalau yang
plus dan reguler ini kan jatahnya ada. Kalau furoda ini memang ada kota yang dijual oleh pemerintah Arab, kemudian termasuk ke Indonesia yang lewat Kemenak, tetapi cuma Kemenak memfasilitasi ke biru. Ini betul apa jenengan lalu religi ning ketoknya jenengan pun kaji. Kalau lewatnya furoda niki tidak terdaftar di Kemenak. Mergo mboten masuk dalam antrian. Lain jelas jenengan itu mungkin jadi delalah di channel atau konco atau jenengan ada lowongan untuk menjadi petugas haji. Terus terang tahun kemarin kula nggih pengen jadi petugas haji. Kebetulan kita ada kula ini nggih ya coba kok belum waktu itu memang belum dibuka lowongan itu. Saya tanya kebetulan ada teman di Kemenak di pusat, akhirnya sekarang jadi Kanwil Jogja. Ini masih tak cekok ini. Ya kan. Kemudian dicek itu ternyata wah kowe ra iso daftar. Lah ngopo? Aku udah tahu kaji. Saya ditanya tuh, kowe kaji tahun berapa? Belum tahu kaji sih. Ya ra iso karena syaratnya menjadi petugas yaitu gaji itu sangu lah. Itu emang harus haji. Ini nggih masuk akal. Wong arep napa membimbing nyewangi masa urung tahu rono kan nggih lucu. Apalagi nanti niate bala kaji dhewe. Nah itu karena ya nanti karena emang petugas wong nyambut gawe ini jangan sampai menghilangkan kewajibannya. Pancen orang membantu petugas kaji balak pengen kaya koncone munggah kaji kan sama. Mulanipun awak dhewe tentang itu tentang kewajiban dari Allah inilah. Muga-muga ini bukan menjadikan awak dhewe iki numpuk-numpuk dosa kecil. Contohnya apa? Ora gelem kose. Mergo napa? Kalau hukum fikih niki saged diakal. Contohnya tadi zakat. Zakat selain zakat fitrah jenenge zakat mal. Zakat mal misalnya dengan kambing ini anak onten nisabnya harus batas waktunya dan jumlahnya. Misalnya wedhus kupindis 40 dan jenengan memilikinya selama 2 tahun. Gelalah kurang rong sasi jenengan berwolu. Karena sedhe 40 itu wedhuse kurang rong sasi jenengan berwolu pas jatuh tempo jenengan tidak wajib secara hukum fikih. Ning Gusti Allah ngerti niate jenengan ngedol wolu mau gen ora kena zakat. Ini kan berarti secara fikih jenengan dibenarkan tidak bisa, secara etika jenengan tidak kurang baik. Yen wong Jawa niku mboten ilok. Contoh ngeten tadi hakul adami jenengan bar jenenge koncone jenengan warnang Bu jaluk ngapura. Atau lebaran jaluk ngapura nang tanggane atau koncone. Kula kan jenengan Pak Mas Danang kula sebagai kelapan poli jenengan jaluk ngapura ya. Kira-kira ketika saya minta maaf Mas Danang ini wajib memberi maaf kepada saya. Wajib apa betul? Mboten yen wajib kan yen mboten ngapura balak dosa jenengan. Kan mboten kewajiban. Tetapi nyun sewu etikanya mboten wonten. Ora elok mboten wajib. Yen wajib ta wajib gawe dosa wae nang ngapura ku balak kata beda. Bukan kewajiban untuk mengaku, tetapi etika akhlak itu. Wes, kamu juga jaluk ngapura kenyan ngapura. Lah jam balak lagi ngapura. Tanggane jenengan yang tekok, temenan jenengan jan wong ora member temen. Jaluki ngapura kok ora di ngapura. Inilah orang member iki adalah etika.
Mulanipun di hadapan Allah kita harus beretika, bukan dengan fikih saja, tetapi etika kita kepada Allah ini harus kita pakai juga. Agar tadi syarat-syaratnya bertobat tadi sudah kita katakan, diantaranya menyesali, bukan bangga. Yang baca maksiat ampun jenengan ceritakan kepada siapa saja tentang masa lalu jenengan yang maksiat kepada Allah. Mbok jauh nanti ketika jenengan cerita kepada siapa saja generasi setelah Anda agar kebanggaan dengan pernah bermaksiat. Ini bukan suatu penyesalan yang iso itu ditutupi saat ragu-ragunya. Kenapa? Dan Allah ridho. Kemudian mengajak untuk tidak melakukannya lagi dengan dosa yang sama. Ini harus penting kita ketahui bahwa ojo ngantek kita nanti wis tahu ini aku wis tahu gembet, jangan. Ini adalah menimbulkan dosa yang tadi niatan bikin cerita tapi ada kebanggaan. Inilah niat maksiat itu adalah maksiat. Tadi dikatakan bahwa ngajan pun yang maksiat pun kok nggih maksiat. Lah ini dadi maksiat ampun. Ketika awake dhewe menyesali wis rasa diceritakan yen wong liya krungu kok ngendi ya wis sing penting jangan dari kita. Sing penting awake dhewe madhep-madhep kang Gusti Allah, tobat, salat tobat, nyesali getun yen kelingan kuwi awake dhewe berbuat baik. Entah itu dengan sedekah, mulanipun yen sedekah punika kudu wonten niate. Jenengan lagi keluargane mboten sehat, wonten mboten. Sedekah burung wewu mung ndonga mekanthi sedekah punika mugi-mugi anak kula sekawat gerak awak panjenengan paringi mantuk. Sedekah mugi-mugi kanthi sedekah iki maksiat sampun kula lampahi jenengan ngapura. Mergo ngoten, sedekah niku saged dadi senggete rezeki, saged dadi tolak bala. Agar tolak bala ini ngoten niku sing kudune maksiat kudu digajar kanthi dosa niku kanthi siksanipun Allah nanti ancaman karena sedekah jenengan dengan niat inilah. Ketika kelingan dengan maksiat kita awake dhewe niki menutupi dengan amal baik. Berharap rasa kita istighfar, sholawat, memuji kepada Tuhan, maca Quran, zikir apa saja. Muga-muga dosa mungkin berkait tahun ini ya Allah kanthi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nas'aluka ya Allah bihaqi. Kanthi kebenaran surat Fatihah lan rahasianipun surat Fatihah punika mugi-mugi maksiat kula sing dhewe Gusti Allah ingkang jenengan pirsa jenengan ngapura Gusti Allah. Pokok ketika ingat dosa kita dengan yang bisa dengan wasilah. Wasilah itu dengan maca Quran, istighfar, dengan sholawat dan sebagainya, dengan sedekah, dengan menolong orang. Misalnya ana wong arep nyebrake bismillah, kanthi nyebrake wong untung itu maksiat sithik ben wis ngapura dening Gusti Allah. Senantiasa mengingat-ingat biar tidak terjatuh dalam lubang yang sama. Mugi-mugi kanthi kita menyadari bahwa dosa kecil akan menjadi besar mergo ditumpuk-tumpuk ning awake dhewe dikai keberanian oleh Allah untuk mengatakan bahwa tidak ada dosa besar yang tidak ada dosa besar yang ditaubati. Nah, ini terakhirnya rawahu hadis ini diriwayatkan oleh Dailami ngan Ibnu Abbas lakin ingkang mendahulukan wilayah yang baik dari yang awal yang akhir di bahasanya dipun akhiraken. Ini mugi-mugi dadosaken hadis punika ingkang diriwayatkan nggih hadis ingkang Dailami saking Ibnu Abbas punika dadosaken pepengin dumateng kita sedaya mugi-mugi Gusti Allah
Bila kita ngapunten dosa-dosa kita, dosa gedhe lan dosa cilik kita, mugi-mugi kita ngapura kanthi ngaos ing enjang punika, kanthi wasilah ngaos ing enjang punika, sedaya dosa keluarga kita ingkang ageng apa ingkang alit, mugi-mugi dipun lebur dening Gusti Allah lan mugi-mugi hakul adani dipun halalaken dening tiyang-tiyang ingkang sampun kita zalimi lan mugi Gusti Allah bimbing kita lan keluarga kita dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah selamat dunia, selamat kubur, selamat akhirat sedaya bergaris beres berkah. Al-Fatihah. Wabillahi wonten kekirangan sagala padane nyuwun pangapunten wallahu pikiran dari dinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.